Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di sesi tutorial Xhover ya. Kali ini kita akan mencoba melakukan unlock FCC di DJI Mini 2 ya. Jadi kenapa kok perlu di unlock ya? Pada dasarnya DJI mengeluarkan dua versi ya, versi FCC dan versi CE. Kita buka websitenya DJI dulu. Oke, sekarang kita coba buka. Nah, kita buka spesifikasi ya. Nah, ini bedanya FCC dan CE ya. Jadi sinyalnya FCC itu lebih kuat dibandingkan CE ya kan? Dia kan kurang dari atau sama dengan 26 dB, sedangkan CE nya kurang dari atau sama dengan 20. Untuk yang 5,7 CE nya lebih rendah lagi ya kan? Jadi kekuatan sinyalnya FCC itu lebih bagus dari CE. Nah, drone-drone yang dikeluarkan di Indonesia ya, itu kebanyakan adalah CE. Nah, kekurangannya ya seperti yang disebutkan tadi, bahwa CE itu kekuatan transmitternya itu lebih rendah daripada FCC, sehingga kadang kita susah mendapatkan sinyal drone pada kondisi tertentu. Semisal pada jarak 500 meter, kalau kita menggunakan CE, kita kesulitan di altitude 40 meter. Sedangkan kalau kita pakai FCC ya, kita aktifkan FCC, kita pada jarak 500 meter itu kita bisa di ketinggian 40 meter, kondisi di perumahan. Jadi bukan di tanah lapang gitu, bukan ya. Jadi nah ini ya, max transmission distance untuk FCC itu bisa sampai 10 kilo, untuk CE maksimal 6 kilo ya kan? Jadi jangan heran kalau teman-teman yang masih CE itu nggak bisa nyampe 10 kilo, karena emang dibatasin kekuatan sinyalnya ya kan? Itu untuk low interference ya, jadi bukan untuk strong interference. Kalau interferensi yang tinggi, nah itu paling kan cuma 3 kilo itu udah bagus. Itu untuk FCC. Bayangkan jika kita masih CE, untuk dapetin 1 kilo aja atau 2 kilo aja kita udah susah ya. Nah, jadi kenapa kok teman-teman ya, itu banyak yang sekali yang ingin merubah drone-nya dari CE ke FCC. Nah, untuk merubah mode CE ke FCC, nah kita bisa menggunakan tool yang dibuat oleh DroneHacks. Jadi di website ini dia menyediakan tool aplikasi desktop yang bisa digunakan untuk menghack signal ya. Nah, signal hacking FCC.
ya kan. Nah, ini nanti permanen di drone-nya. Jadi kita tidak perlu melakukan eh, perubahan-perubahan yang lain ya. Jadi langsung permanen di drone-nya. Jadi nggak pakai app mode ya. Jadi dia tuh hanya meningkatkan kekuatan ke FCC level, kekuatan sinyal ke FCC level, ya kan? Jadi untuk Mini 2, R2, R2S yang tidak di enable 5,8 di negara-negara itu tidak akan bisa digunakan. Dia hanya meningkatkan power level sinyalnya dari CE ke FCC. Jadi jika dia hanya ada 2,4 GHz, maka yang hanya bisa digunakan ya 2,4. Jadi tidak bisa mengaktifkan 5 GHz-nya. Oke, sekarang nah ini perbedaannya sinyal CE dan FCC ya di aplikasi G-Fly app. Nah, sebentar kita besarin dulu. Nah, ini untuk sinyal CE ya, garis minus 90 dB itu sejajar dengan garis 1 km ya. Nah, untuk yang FCC garis minus 90 dB itu di bawahnya angka 1 km. Berarti drone ini sudah berada di status FCC ya. Nah, sekarang kita coba ini ya, download aplikasinya ya. Kita klik download, kita pilih DJI karena ini untuk Mini 2 ya. Do not use Windows 7 or 8 ya. Jadi gunakan Windows 10. Ini download di sini ya. Saya sudah download, jadi saya tinggal jalankan ya, ini sama ya, 1,24. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi ini tidak perlu diinstal. Nah, setelah di-download, kita bisa jalankan, tapi fiturnya terbatas. Dia tidak bisa hacking. Untuk bisa menjalankan hacking, kita harus punya lisensinya. Nah, kita harus beli di sini. Nah, kita pilih. Nah, nanti di sini muncul harganya. Nah, sudah muncul harganya ya, sekitar 40 euro. Kalau dikurskan sekitar 670 ribuan ya. Nah, setelah kita beli lisensinya, kita nggak akan mendapatkan kode lisensi, tapi kita bisa masuk di sini menggunakan username dan passwordnya. Setelah itu kita sambungkan drone ya ke CPU atau ke laptop. Oke, untuk menyambungkan drone-nya agar bisa terbaca di desktop, kita juga harus menginstal DJI Assistant ya. Nah, nah ini for Mavic.
Nah, harus dilihat dulu dia support untuk apa aja. Nah, ini DJI Mini 2 ya. Jadi yang DJI Assistant Consumer Drone Series. Setelah kita install, ya kita reset desktop. Setelah itu baru dijalankan lagi tool yang ini ya. Terus kita sambungkan ke drone. Tapi sebelumnya kita lepas dulu micro SD-nya, karena kalau nggak dilepas nanti dia dianggap sebagai memory card ya. Ya cukup diginikan aja. Setelah itu kita nyalakan drone-nya. Oke. Nah, kalau dia kedetek, dia akan muncul di sini otomatis. Oke, setelah terkonek ya, nanti akan muncul di sini informasi dari drone kita. Setelah itu kita klik login username dan password kita di dronehack.com ya. Nah, nanti baru di menu hacking ini akan muncul menu-menu untuk menghack drone kita agar bisa kita ubah. Oke, ini ada FCC ya. Ini stock mode. Jadi ini untuk mengembalikan ke settingan awal dari drone ya. Terus ini untuk ini menghapus limit 15 meter untuk, tapi ini untuk di negara India aja. Karena di sini kan tidak di limit ya. Maksimal 500 meter. Nah, terus ini. Nah, ini. Kalau ini altitude limit ya dan NFC. Nah, sebentar kita baca dulu apa itu altitude limit dan NFC. Nah, kita akan unlock sertifikat ya nanti. Unlock sertifikat.
ini sebentar. Ini yang dimaksud dengan NFZ ini daerah-daerah yang dilarang kita terbangkan drone ya. Jadi kayak di dekat bandara yang ditandai seperti tanda warning, authorization zone, altitude zone, restricted zone. Nah itu bisa kita buka menggunakan drone hack ini. Jadi nanti kita bisa menerbangkan drone kita di daerah-daerah seperti ini tanpa harus istilahnya mengajukan izin ke DJI ya. Jadi kita tidak harus melakukan request ke DJI terus menerus. Tapi untuk izin di istilahnya instansi terkait itu harus ya. Karena kalau kita terbang tanpa izin di daerah yang terlarang, kayak di daerah bandara, daerah dekat helipad, itu kan nggak boleh. Nah, cuman kalau kita nggak unlock ini, kita akan melakukan verifikasi terus menerus. Jadi istilahnya setiap ganti baterai kita akan terus melakukan verifikasi ulang ya, jadi kan istilahnya agak buang-buang waktu. Oke, nah sekarang kita coba ini untuk FCC mode ya, kita tinggal klik hack ini aja. Kita tunggu prosesnya. Nah, ikuti langkah seperti ini. Disconnect USB, matikan drone. Oke, tunggu sebentar. Hidupkan drone, sambungkan USB, klik OK. Oke. Nah, setelah kita lakukan proses hacking dan setelah muncul notifikasi ini kan diperingatkan jangan pernah update firmware dari drone atau Gfly app, mungkin akan membuat hackingnya ini hilang ya kan? Jadi tertimpa oleh firmware baru ya kan? Jadi ini drone-nya udah selesai ya, hack is done. Nah, untuk mengaktifkan FCC ya, ini setiap drone dinyalakan, tekan tombol di belakang dalam 2 detik. Drone akan berkedip beberapa kali atau berbunyi beberapa kali. Nah, ketika bunyi sudah berhenti, tekan tombol belakang 2 detik. Nah, hack telah aktif, tombol LED depan akan berwarna merah berkedip-kedip. Oke, kita coba ya. Kita lepas dulu USB-nya.
Ini kita matikan dulu. Oke, kita nyalakan lagi. Oke. Oke, biar kalibrasi dulu. Nah, setelah itu ini ditekan selama 2 detik. Nah, bip yang kedua kita tekan lagi selama 2 detik. Oke, dia udah merah ya sampai selesai. Oke, berarti sudah FCC. Kita cek di remote. Per kilo ya. Semoga kelihatan ya. Agak per kilo kena cahaya. Oke, sebenarnya saya rekam aja layarnya. Oke, sekarang kita cek di transmission. Ya kan? Ini dual band. Nah, ini kelihatan, coba kelihatan ya, garis minus 90 itu berada di bawah 1 km. Berarti ini sudah FCC, ya kan? Oke, sebentar kita cek yang 2,4 sama ya, 5,8 sama ya. Nah, jadi ini sudah FCC. Oke. Kalau sudah selesai, kita klik OK. Oke, sudah ya. Berarti ini drone sudah permanen FCC dan keuntungannya dia bisa dual mode, yaitu mode CE dan mode FCC. Kenapa? Karena kalau tidak kita aktifkan di tombol ini, berarti dia masih CE. Tapi kalau kita tekan selama 2 detik tombol ini, seperti yang dijalankan tadi, FCC-nya baru aktif, ya kan? Jadi ini sudah mempunyai mode FCC dan juga masih punya mode CE. Ya. Jadi untuk mengaktifkan jangan lupa untuk ditekan ya tombol belakang ini selama 2 detik. Setelah bip-bip 2 kali ditekan lagi selama 2 detik. Nanti bisa dicek di sinyalnya. Oke, ya, cukup sekian tutorial tentang hacking FCC di DJI Mini 2. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.